Ibu Bapak yang terkasih, selamat malam. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Frans Uktolsea, Pendeta Pelum GPIB yang akan ditempatkan sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Gloria Tenggarong. Sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita dalam istirahat malam, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Diamkan dan teduhkan semua suara dalam keberadaan kami sebagai umat-Mu, karena saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah bagi kami, ya Yesus, kami umat-Mu bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 15 ayat 7 hingga 21. Sabda Bina Umat memberikan penekanan pada ayat yang ke-18. Saya membacakannya untuk kita semua. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, malam seringkali menjadi pertanda bahwa aktivitas selama satu hari akan segera diakhiri. Malam juga memberikan isyarat bahwa tubuh memerlukan rehat setelah ada dalam keletihan dan kelelahan di sepanjang satu hari. Tapi malam juga menjadi titik perenungan untuk semua narasi hidup yang sudah dilakoni. Dalam titik perenungan itulah muncul pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk aktivitas hidup yang sudah dilakoni. Karena ketika kita memulai aktivitas hidup, ada banyak harapan-harapan yang ingin kita wujudkan di sepanjang satu hari yang akan dilakoni. Ketika kita ada di malam hari ini, kita melakukan kembali refleksi. Apa yang sudah saya lakukan di sepanjang satu hari ini? Lalu yang saya lakukan itu menghasilkan apa? Dan berdampak apa dalam kehidupan saya, tapi juga dalam kebersamaan dengan orang lain. Terkadang harapan yang kita sudah pasang di awal ketika kita memulai aktivitas, dan sekarang kita ada di malam hari, harapan tersebut belum terwujud. Sehingga kita pun bertanya, bahkan seringkali pertanyaan itu kita tujukan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa belum terwujud harapan saya? Masih kurang apa lagi usaha, upaya, dan doa yang sudah saya lakukan, tapi mengapa belum terwujud harapan tersebut di hari ini? Untuk menjawab pertanyaan reflektif tersebut, maka kisah Abram menjadi rujukan bagi kita. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-8, di situ Abraham mengajukan pertanyaan kepada Tuhan untuk janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Janji bahwa Abraham akan menempati sebuah negeri, di mana di negeri itu Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar dan menjadi berkat. Lalu Abraham bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Pertanyaan ditujukan kepada Tuhan. Tapi sebelum Tuhan menjawab pertanyaan itu, Tuhan memberikan tugas kepada Abraham pada ayat yang ke-9. Tentu menjadi sebuah hal yang aneh. Tuhan, Engkau memberikan janji dan aku bertanya bagaimana aku bisa tahu bahwa janji itu merupakan sebuah hal yang benar, yang pasti terjadi dalam kehidupanku. Tapi sekarang Engkau memberikan tugas. Aku belum mendapatkan jawaban, tapi Engkau memberikan aku tugas.
Tapi Abraham melakukan tugas itu, Ibu Bapak. Karena bagi Abraham, tugas yang disampaikan kepadanya merupakan sebuah jalan untuk dia mendapati janji yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Pertanyaan belum dijawab, tapi ada tugas. Tapi bagi Abram, tugas itu merupakan jalan untuk dia menemukan jawaban atas pertanyaan. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak, untuk menjawab pertanyaan kita terhadap harapan yang belum terjawab di sepanjang satu hari ini, maka kita berada pada titik perenungan untuk meneladani apa yang Abram sudah lakukan terhadap janji yang Tuhan berikan. Kalau kita baca secara penuh kitab Kejadian, kisah Abram, janji dari yang diucapkan Tuhan itu terpenuhi puluhan tahun berikutnya ketika Ishak lahir. Tidak mudah, tidak cepat, tapi Abraham tetap melakukan perintah dan kehendak Allah karena Abram meyakini ini jalan menuju penggenapan janji tersebut. Nah, bukankah itu merupakan sebuah jawaban terhadap pertanyaan reflektif kita? Mengapa harapan saya belum tercapai di hari ini? Usaha dan doa apalagi yang harus saya lakukan dan ucapkan? Ibu Bapak yang terkasih, bahwa semua harapan yang kita naikkan dalam doa kepada Tuhan, lalu kita barengi dengan usaha, maka itu merupakan jalan. Ketika doa, tapi upaya kita dan usaha kita tetap ada dalam ketulusan, tetap ada dalam kejujuran, tetap ada dalam kerendahan hati, maka itu adalah jalan untuk mendapatkan seluruh harapan yang kita naikkan dalam doa sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, menunggu apa yang menjadi harapan kita dalam kerangka besar kehendak Tuhan, maka lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam kejujuran, dalam ketulusan, dalam kebenaran, menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, berbagi kasih. Maka yakinlah, itu jalan untuk kita dapat mewujudkan semua harapan-harapan hidup kita. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Yang kita tahu, yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan, yaitu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Maka apa yang kita harapkan, pasti Tuhan sediakan, dan itu pasti yang terbaik. Selamat mengistirahatkan tubuh dalam sukacita, dalam keyakinan dan pengharapan bahwa yang terbaik Tuhan pasti lakukan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami meyakini bahwa yang baik Tuhan pasti sediakan bagi kami, dan itu sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Ajar kami untuk terus melakukan kebaikan, kebenaran, ketulusan, kejujuran, hidup bagi orang lain, tidak egois. Dan kami yakin itu adalah jalan menuju untuk setiap janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, terwujud harapan yang baik untuk kebaikan bagi kami, tapi juga bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami akan beristirahat, kami pasti tidur dalam kelegaan, kami tidur dalam sukacita, untuk kami juga boleh berjumpa hari esok dalam kekuatan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan salah kami, seluruh hidup kami dan keluarga kami, persekutuan umat, kami serahkan dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.